Salam Santara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Sebelum saya lanjut, semua yang saya katakan di video ini hanya terjadi di Konoha ya. Disclaimer on-nya, semua yang saya ucapkan di video ini hanya terjadi di Konoha. Jadi mohon dipahami ya. Jauhkan konten ini dari jangkauan anak-anak. Ada satu fenomena unik dan menarik yang terus berlangsung dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, yang terus berulang terjadi di Konoha. Apa itu fenomenanya? Jadi di Konoha itu ya, saya menemukan ada kebiasaan warga Konoha itu kalau misalnya nih mau melangsungkan ibadah ke tanah suci misalnya, umroh atau naik haji misalnya, biasanya warga Konoha itu jual tanah, jual rumah, atau jual apapun ya untuk biaya berhaji. Biasanya mereka akan jual ke kafir ya. Sebut saja kafir ya. Di Konoha ya, bukan di Indonesia, nggak ada urusan dengan orang Indonesia. Ini hanya di Konoha ya. Jadi biasanya mereka akan jual harta mereka ke kafir. Mau tanah kayak, mau kebun kayak, mau apa kayak, dijual ke kafir. Nah yang jadi pertanyaan, apakah duitnya halal atau haram? Ini duitnya dari kafirnya ya. Nah, duitnya ini dari si kafir ini terus dipakai buat naik haji. Apakah ini halal atau haram? Coba di antara sahabat yang untuk video ini, siapa yang bisa jawab? Nanti jawaban yang paling bagus saya akan pin ya. Menurut kalian gimana? Apakah duit ini haram atau halal? Duitnya dari kafir loh, bukan dari tetangganya, bukan dari saudaranya, tapi dijual ya ke kafir yang ada di Konoha ya, yang nonis lah misalnya. Apakah ini hal atau haram? Monggo dijawab ya. Dan kemudian saya melihat ada keunikan lain misalnya ya. Apa itu keunikannya? Dan ini menurut saya yang paling brutal ya di Konoha. Hanya di Konoha, tidak di Indonesia ya. Semua yang saya ucapkan di video ini hanya terjadi di Konoha. Biasanya warga Konoha kalau mau naik haji, mau umroh, mereka biasanya jual kebun, jual tanah, jual rumah, jual apapun itu. Nah, ketika mereka jual tanah, kebun, rumah ke pendatang misalnya, atau kafir misalnya, atau masyarakat bermata cipit misalnya, yang ada di Konoha tapi ya, bukan Indonesia, nggak ada urusan orang Indonesia, ini yang ada di Konoha. Ketika mereka jual tanah mereka atau kebun mereka ke kafir misalnya, terus tiba-tiba mereka miskin ya, pulang dari berhaji misalnya mereka miskin, bertahun-tahun mereka miskin, terus mereka mengeluh, terus mereka maki-maki kafir. Gara-gara kafir tuh kita nggak maju-maju, gara-gara pendatang tuh kita nggak maju-maju, gara-gara itu tuh mata cipit kita nggak maju-maju, gara-gara itu tuh si siapa namanya itu, gara-gara itu kita nggak maju. Semua harta kita dikeruk. Kan lucu. Mohon maaf, saya spontan tertawa karena saya itu sangat suka memperhatikan kebiasaan daripada warga Konoha ya. Biasanya mereka maki-maki ya, kekayaan kita dikeruk. Orang dia yang jual kok dikeruk. Harta kita dikeruk. Kita hanya tinggal ininya aja, hikmahnya aja. Kita sebagai pribumi, harta kita dikeruk, kebun kita diambil, tanah kita diambil, sawah kita diambil ya. Kita jadi gembel ya. Lu sendiri yang jual kan. Lu mau naik haji, lu jual tanah ya, terus tiba-tiba lu pulang dari haji bertahun-tahun, lu melarat misalnya, nggak punya modal bikin usaha ya. Kalau lu bikin usaha modal untuk ibadah itu kan bisa aja lu kaya, tapi lu kan ngejual ya demi naik haji dan sebagainya. Tiba-tiba lu komplain, gara-gara si mata cipit itu kita jadi ini semuanya menderita, kekayaan kita dikeruk. Ya kan? Kan lu yang ngejual kebun misalnya nih, lu jual kebun, jadi kebunnya itu dijadikan apartemen misalnya, jadi mall misalnya ya. Lu jual sawah misalnya, terus sawahnya jadi perumahan elit misalnya, terus tiba-tiba lu maki, gara-gara itu tuh ya kapitalis dari luar, kita semuanya sudah dijajah. Kan lucu. Kan lu yang jual tanah lu.
Saya melihat seperti itu di Konoha. Ada fenomena menarik ya di Konoha seperti itu. Mungkin di antara sahabat yang terpilih juga pasti sering memperhatikan hal-hal seperti itu ya. Jadi menurut saya ini ada kausalitas ya, sebab akibat. Tapi warga Konoha nggak ngerti hal-hal seperti ini. Yang penting pemerintah dimaki-maki ya. Kafir, harta kita dikeruk. Dikeruk dari mana? Orang lu yang jual. Jadi ini semacam fenomena yang sangat menarik ya. Di Konoha itu ada seperti itu ya. Ya, para pribumi itu teriak-teriak ya. Tapi di Konoha ya, bukan Indonesia, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik orang Indonesia, mereka akan tantrum, kejang-kejang, kelonjotan berjamaah, gitu. Jadi saya nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Ini hanya di Konoha. Jadi warga Konoha seperti itu. Ya, sebelum mereka naik haji, mereka jual tanah, jual semuanya, kebun, apa segala macam. Tiba-tiba pulang dari dari tanah suci, hidupnya melara. Ya melara, orang tanahnya cuman itu, orang sawahnya cuman sepetak doang, terus dijual sama si kafir ya. Terus tiba-tiba marah-marah sama si kafir. Tuh lihat si kafir kaya raya, tapi kita miskin, gembel. Ya kan lu yang ngejual. Ngaco. Kemudian ada fenomena unik lagi ya. Kemudian selain itu ada fenomena unik lagi. Apa itu? Saya melihat ya di Konoha itu ya, hanya di Konoha ya, rata-rata yang jadi 9 naga, yang jadi konglomerat, orang terkaya se-Konoha itu, 10 orang terkaya se-Konoha itu didominasi nonis. Biasanya seperti itu ya, saya perhatikan. Hanya di Konoha ya. Ada sebagian ya yang kaya juga ya, yang pribumi, tapi ya biasanya pendatang dan nonis semua ya biasanya. Ya, walaupun misalnya mereka sudah berkebangsaan Konoha, kewargaan Konoha, tapi kan warga Konoha kan menganggap bahwa mereka itu pendatang ya. Jadi saya mengambil sudut pandang dari mereka ya. Apa alasannya? Kenapa bisa seperti itu? Tapi biasanya saya sering mendengarkan kalimat yang sangat absurd ya. Apa itu kalimatnya? Biasanya warga Konoha akan mengatakan seperti ini. Ya iyalah, kafir kaya di dunia. Kan surganya kafir itu di dunia. Ya. Dengan tegas ya, warga Konoha mengatakan seperti itu. Dengan tanpa merasa bersalah gitu. Seperti orang paling benar sedunia. Ya iyalah, kafir itu kan surganya dunia. Kita kan surganya di akhirat, makanya mereka kaya-kaya. Padahal mohon maaf ya, karena mereka kalah saing aja. Karena mereka kalah dalam kehidupan. Karena mereka iri saja. Karena mereka menghibur diri sendiri. Kalau boleh jujur, no. Itu bukan jawaban yang masuk akal. Karena kalah aja. Jadi saya melihat jawaban-jawaban seperti ini atau pola pikir seperti ini, inilah yang menjadikan Konoha semakin terpuruk. Ya, makanya kalau kita perhatikan ya, kalau di Jakarta misalnya, ada orang yang sangat miskin banget, ada orang yang sangat kaya banget. Karena apa? Karena pola pikir seperti ini. Mohon maaf, nggak semua orang miskin seperti itu ya. Tapi biasanya orang miskin, kenapa mereka miskin itu ya karena pola pikirnya. Mereka lebih pengen kaya di akhirat daripada di dunia, padahal itu cuman menghibur diri sendiri. Kalau bisa mah ya dua-duanya, kaya di dunia, kaya di akhirat ya. Jadi jangan kita maki-maki kafir misalnya, gara-gara kafir kita miskin, padahal kita mau ibadah, kita jual tanah kepada mereka, kita jual kebun kepada mereka, terus pulang dari ibadah kita marah-marah nggak jelas. Nah, usir kafir, kan ngaco, kan lu yang ngejual tanah lu. Astaga, di Konoha itu seperti itu. Jadi nggak mengerti sebab akibat atau kausalitas ya. Berdasarkan data, berdasarkan sumber ya. Seseorang itu bisa kaya karena apa? Karena mereka itu disiplin, terutama dalam hal keuangan. Kalau nggak penting-penting amat, mereka nggak jual tanah, nggak jual kebun untuk hal-hal yang kurang perlu misalnya. Nggak. Mereka lebih fokus pada investasi. Ya, ini kan semacam pola pikir yang salah. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini,
Apa lu? Sok tahu lu. Tahu apa lu tentang agama? Ngaji dulu sana. Jadi warga Konoha emang susah. Makanya di Konoha itu, terutama di Jakarta misalnya, ada orang yang sangat kaya banget, ada orang yang sangat miskin banget. Kenapa? Karena perbedaan pola pikir mereka bagaikan bumi dan langit, sehingga nasibnya juga seperti itu. Karena menurut saya itu nasib itu bisa dirubah, takdir juga bisa dirubah, kita bisa berubah takdir. Makanya ada orang merantau. Kenapa ada orang merantau? Karena merubah nasib. Kalau dia nggak mau merubah nasib, ngapain dia merantau? Mending di kampung aja, mending di ketek emaknya aja. Jadi warga Konoha itu tidak melihat perjuangan daripada pendatang. Misalnya ada pendatang nih jadi kaya raya di suatu tempat, misalnya di Jakarta misalnya, mereka nggak melihat pengorbanannya, mereka nggak melihat mereka kerjanya mati-matian, mereka kerjanya nggak pernah santai. Kalau mereka dapat duit, mereka nggak hambur-hamburkan, nggak jual tanah, nggak jual kebun, mereka selalu fokus investasi, berpikir ya. Tapi kita yang hidupnya santuy-santuy, nggak apa-apa, ya nanti di akhirat kita kaya. Gimana kita mau kaya di akhirat kalau, mohon maaf ya, sedekah juga kita nggak punya duit? Gimana caranya kita mau kaya? Coba saya mau naik yang nonton video, gimana caranya kita mau kaya kalau kaya di akhirat, kalau sedekah juga kita nggak punya duit? Kita cuma nyinyir aja, nyinyir. Oh, si kafir itu, pesugihan online, si kafir itu. Kita cuma bisa menghujat. Itulah alasannya kenapa di Konoha itu rata-rata yang kaya raya itu yang pendatang ya biasanya. Walaupun mereka sudah kewargaan negara Konoha ya, tetap aja kita berpikir seperti itu kan. Namanya mental miskin ya seperti ini. Jadi inilah mental miskin ya. Mohon maaf saya tidak menggurui yang nonton video ini ya, tapi ini sangat penting mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Jadi ini juga PR daripada pemerintah sebenarnya, pemerintah Konoha. Walaupun pemerintah Konoha nggak semuanya memberantas kemiskinan. Kemiskinan itu terjadi karena apa? Karena pola pikir yang pertama, lingkungan, prinsip. Kalau ada yang mengatakan prinsipnya, ngapain kita ngejar dunia mulu, padahal hidupnya cuma santai-santai, nyusahin orang lain, ya, pungli, malakin orang. Kita hidup mah santai dunia. Ngejar dunia. Jadi hal-hal seperti ini yang bikin Konoha semakin terpuruk ya, pola pikirnya yang sangat absurd ya. Kafir mah surganya di dunia ini, padahal mereka nggak tahu pengorbanan kafir itu seperti apa. Bahkan mereka makannya, coba bayangkan, makannya cuma makan telur aja tiap hari. Orang-orang kayak konglomerat itu, generasi pertama itu, mereka nggak menggabungkan duit. Salah satu orang kaya di Konoha itu ya pernah ya bercerita, lahirnya di kandang ayam, dan selama beberapa tahun mereka tidak pernah yang namanya makan ayam. Hidupnya di daerah yang sangat kumuh ya, rumahnya juga seperti kandang ayam, bahkan lahir di kandang ayam, dan mereka tidak pernah makan ayam. Kenapa? Mereka menabung untuk usahanya, effortnya luar biasa. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan si kafir yang mengeruk kekayaan, padahal kita nggak tahu effort mereka seperti apa. Si mata sipit jadi kaya, di negara kita jadi kaya. Mereka itu ya kalau kerja ya totalitas, tidak seperti warga Konoha. Santai aja dulu, sebat santai. Ngapain ngejar dunia? Ngapain? Yang penting kita kaya di akhirat. Warga Konoha berpikirnya seperti itu. Itu yang bikin kita kurang maju. Ya, ngapain ku belajar ekonomi? Ngapain belajar tentang investasi? Ngapain belajar tentang akuntansi? Ngapain belajar tentang keuangan dan lain sebagainya? Hidup mah sementara. Lu mau hidup selamanya? Biasanya seperti itu ya kalimat warga Konoha. Itu mah nggak akan ditanya di akhirat. Ngapain lu belajar tentang investasi? Nggak bakalan ditanya sama akhirat. Ini kamu belajar ini aja deh, menghafal gitu. Warga Konoha kan seperti itu. Kalau saya ngomong seperti ini nanti lu pada ngomong gua ini ya terlalu keras.
Saya kasihan sama ya sebagian. Kemudian apa faktor yang mempengaruhi? Ini berdasarkan data dan sumber ya. Jadi kalau misalnya bantah pakai data dan sumber ya, bukan cuman omongan yang sangat bullshit ya, omongan-omongan yang tidak berdasar. Apa yang mempengaruhi ya? Yang pertama itu faktor sejarah ya, pengaruh kolonial ya. Selama masa kolonial banyak orang non-muslim di Konoha itu yang datang ke Konoha sebagai pedagang atau pebisnis, sehingga mereka memiliki kesempatan lebih besar mengumpulkan kekayaan bisnis ya. Nggak mungkin mereka jadi PNS kan, nggak mungkin mereka jadi pemuka agama ya. Gimana mau jadi pemuka agama, orang minoritas. Jadi mereka membangun kerajaan bisnis. Kemudian apa lagi? Peran etnis Tionghoa misalnya. Etnis Tionghoa dalam berperan sebagai perdagangan dan pebisnis di Konoha, sehingga mereka memiliki kesempatan lebih besar untuk mengumpulkan kekayaan ya. Pengaruh tradisi ya. Etnis Tionghoa itu kan punya tradisi yang tidak dimiliki oleh etnis lain ya. Bukan berarti saya mengatakan etnis lain itu enggak baik ya, bukan seperti itu, tapi mereka punya tradisi apa? Tradisi yang sangat berbeda, yaitu apa? Mereka sangat punya tradisi untuk literasi keuangan yang sangat baik. Mereka belajar literasi keuangan ya. Makanya kalau mereka kasih ampau itu semoga kamu makmur. Mereka itu adalah masyarakat yang materialistik, masyarakat yang matre. Bukan berarti pelit banget ya, bukan ya. Kalau masalah pelit itu semua orang juga pelit ya. Maksudnya semua suku juga pelit ya. Suku yang lain juga ada yang pelit, ada yang kikir juga ya. Nggak semua suku seperti itu, ada yang baik, ada yang kikir segala macamnya. Kemudian faktor ekonomi misalnya, kesempatan bisnis orang non-muslim ya. Orang non-muslim itu mungkin memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam perdagangan ya, zaman dulu ya. Dan pengaruh daripada jaringan bisnis juga, karena mereka sudah melakukan perdagangan sedari dulu, maka mereka punya jaringan bisnis ya, memiliki jaringan yang sangat kuat ya. Sama seperti misalnya kita ambil contoh misalnya orang Batak misalnya. Kenapa banyak orang Batak jadi pengacara? Karena jaringan mereka sudah kuat ya. Selain genetik mereka cocok jadi pengacara, jaringan mereka sudah kuat. Jadi kalau masuk ke universitas, di sana sudah banyak orang Batak ya, gurunya juga orang Batak, dosennya juga orang Batak. Jadi ini semacam jaringan ya. Sama seperti orang Tionghoa misalnya. Kalau kita mau bisnis itu yang punya orang Tionghoa ya. Terus CEO-nya juga orang Tionghoa ya, suppliernya juga orang Tionghoa. Pokoknya mereka punya jaringan yang sangat kuat. Kemudian faktor sosial juga berpengaruh ya. Diskriminasi ya, dulu terjadi di Konoha diskriminasi terhadap orang nonis ya. Masih ada ya zaman dulu seperti itu ya bukan zaman sekarang ya, tapi zaman dulu, sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk jadi PNS, jadi pejabat. Gak punya kesempatan. Karena apa? Karena mereka ditekan habis-habisan, seperti diusir secara halus ya. Tapi di Konoha ya, bukan di Indonesia, nggak ada urusan orang Indonesia. Kemudian kesadaran diri ya, orang nonis itu memiliki kesadaran diri yang lebih kuat untuk mengumpulkan kekayaan dan meningkatkan status sosial mereka. Seperti saya katakan tadi itu, kalau mereka nggak penting-penting amat, mereka nggak jual sawah, nggak jual kebun untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Mereka nggak mau jual itu. Mereka keep ya. Lebih baik mereka punya tanah nih, terus dikeringin gitu ya. Dikeringin maksudnya nggak mau dijual gitu. Dikeringin pakai sinar matahari. Ada istilah seperti itu ya. Dikeringkan. Mereka nggak mau jual. Tapi disclaimer ya, tidak semua yang saya katakan ini benar ya, jangan ditelak bulat-bulat. Ada juga yang warga pribumi yang aware ya terhadap bisnis dan sebagainya. Ya ini cuma berdasarkan data ya, jangan ditelak bulat-bulat, dan jangan berpikir bahwa saya itu menjelek-jelekkan pribumi. Nggak seperti itu. Tujuan saya baik, biar apa? Biar kita sadar ya, pola pikir kita selama ini ada yang salah, sehingga kita tidak maju-maju. Itu yang saya berantas ya, biar ada gunanya gitu nonton channel ini. Jadi kita punya
kesadaran dalam berpikir, pola pikir kita, kenapa kita tidak maju, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu, ya ada kausalitasnya juga. Kalau misalnya ada yang mengatakan, lu kok seperti menghalangi orang lagi ibadah? Enggak, saya nggak menghalangi orang lagi ibadah, karena menurut saya bekerja itu adalah ibadah. Nggak harus kita pergi ke luar negeri memberikan visa, ya, memberikan duit, ya, menghambur-hamburkan duit ke luar negeri, nggak seperti itu. Maksudnya kita lebih baik membangun negeri kita daripada memberikan duit, ya, memberikan visa ke negara lain, ya. Jangan seperti itu, ya. Menurut saya itu lebih baik kita membangun negara kita ini. Karena pulang dari sana juga, kalau misalnya kita ibadah misalnya dan sebagainya, kan percuma kalau kita ngejual tanah, kita ngejual kebun, padahal kebunnya cuma itu doang. Yang ada kita melarat. Ya misalnya ada yang mengatakan pulang dari sana banyak orang yang jadi kaya, itu cuma 1 dari 1 juta, ya 1 juta. Jadi jangan berpikir bahwa semua orang yang pulang dari sana itu jadi orang kaya. Enggak seperti itu. Konsepnya enggak seperti itu. Sama seperti misalnya ibaratnya, analoginya kita pergi ke dukun, ya. Setiap kita pergi ke dukun, dukunnya akan mengatakan, "Oh, kemarin saya ada yang sembuh tuh, penyakit kanker, penyakit stroke, sembuh." Padahal itu sembuh juga karena kebetulan, bukan karena pengaruh daripada dukun itu. Itu pun 1 dari 1000 orang. Terus yang 990 sekiannya nggak diceritain itu. Jadi sama seperti itu, ya. Kalau misalnya kita pergi ke luar negeri misalnya ibadah, pulang dari sana itu ada yang kaya, ya ini terus yang digebor-geborkan, oh itu ada yang kaya, padahal yang miskin nggak dilihat, yang melarat gitu, yang ditagih-tagih sama debt collector, ya, yang nggak punya sawah, terpaksa dia kerja sama orang, ya, terpaksa dia gembel, nggak punya tanah dan lain sebagainya, ya banyak juga yang seperti itu, tapi nggak terekspos, ya. Kita cuma melihat, oh ada yang kaya, jadi ini namanya a priori, ya. Ada semacam a priori di Konoha saya melihatnya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Sebelum saya dihujat oleh warga Konoha, saya akan kabur dulu. Salam rasional.